Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kesulitan belajar oleh peserta didik. Di sini beranggotakan 6 anak, yakni Umi Wafiroh, Melarisa Oktika, M. Ali Sahibul Hikam, Nabila Qadrunada, Dwi Putri Fajariski, dan Dandi Ahlun Nazar. Pengertian dari kesulitan belajar yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan bidang yang sangat luas dan sangat kompleks untuk dipelajari karena menyangkut sekurang-kurangnya aspek psikologis, neurologis, pendidikan, dan aspek kehidupan sosial anak dalam keluarga maupun bermasyarakat. Setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan berbeda dalam memahami dan menjelaskan fenomena kesulitan belajar yang dialami oleh seseorang. Menurut the United States Office of Education (USEO) menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran ataupun tulisan. Adapun definisi yang lain, menurut the National Joint for Learning Disabilities (NGCLD), bahwa kesulitan belajar adalah sekelompok kesulitan yang termanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penguasaan kemampuan pendengaran, percakapan, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam menata pelajaran matematika. Gangguan tersebut intristik dan diduga disebabkan oleh disfungsinya sistem saraf pusat pada manusia. Meskipun suatu kesulitan belajar bisa terjadi bersamaan dengan kondisi lain yang mengganggu emosional atau berbagai pengaruh dalam lingkungan budaya pembelajaran yang tidak tepat sebagai hambatan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang taksonomi kesulitan belajar. Kesulitan belajar ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, baik bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis, yang dapat menyebabkan prestasi belajar mereka turun. Anak yang mengalami kesulitan belajar bukan berarti anak itu tidak cerdas dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Namun, mereka mengalami gangguan dalam proses belajar, meliputi masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, ataupun menyimpan informasi, sehingga proses penerimaan semua itu terlambat, baik secara akademik maupun motorik. Di sini, garis besar kesulitan belajar terbagi menjadi dua, yakni kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilities dan kesulitan belajar berhubungan dengan pengembangan atau development learning disabilities. Adapun beberapa gangguan yang terjadi pada anak adalah disleksia, disgrafia, diskalkulia, gangguan bahasa, dan hiperaktif atau gangguan pemusatan perhatian. Gejala-gejala kesulitan belajar. Gejala-gejala kesulitan belajar dapat kita definisikan atau kita sebut juga sebagai ciri-ciri atau tanda-tanda yang dialami oleh peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Untuk mengetahui apakah peserta didik ini mengalami kesulitan belajar atau tidak, dapat dilihat melalui gejala-gejala yang dialami dan ditunjukkan oleh peserta didik. Menurut M. Daliono, kesulitan belajar dimanifestasikan atau diwujudkan dalam bentuk perilaku peserta didik. Berikut ciri tingkah laku yang merupakan manifestasi dari gejala-gejala kesulitan belajar antara lain: 1. Menunjukkan hasil belajar rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai kelompok kelas. 2. Hasil yang didapat tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan.
3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Maksudnya, si peserta didik selalu tertinggal dari kawan-kawannya yang lain dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Faktor penyebab kesulitan belajar. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari diri seseorang itu sendiri. Faktor internal ini dibedakan menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang pertama, faktor fisiologis meliputi keadaan jasmani baik yang sehat ataupun cacat, yang mana akan mempengaruhi cara seseorang merespon lingkungannya. Hasil belajar dipengaruhi oleh kesehatan seseorang tersebut. Misalnya, anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar sebab ia mudah capek dan mengantuk sehingga menjadi kurang semangat dan daya konsentrasinya rendah. Karena hal-hal ini, maka penerimaan dan respons pelajaran berkurang karena saraf otak tidak mampu bekerja secara optimal dalam memproses dan mengelola pembelajaran. Ada juga penyebab kesulitan belajar karena cacat tubuh, misalnya kurang pendengaran, kurang penglihatan, atau gangguan psikomotor. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain meliputi inteligensi, emosi, minat, bakat, motivasi, dan daya nalar atau konsentrasi. Yang pertama yaitu inteligensi. Inteligensi tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki inteligensi rendah. Yang kedua yaitu emosi. Emosi ini dapat dilihat dari gerak-gerik individu, antara lain meliputi mimik muka, bahasa, gerak tubuh, dan tangan. Yang ketiga yaitu minat. Tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya, mungkin tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan, banyak menimbulkan problema pada dirinya karena pelajaran tersebut tidak pernah terjadi proses di dalam otaknya. Yang keempat yaitu bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang yang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajarnya. Apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil karena ia lebih mudah menyerap segala informasi yang berhubungan dengan bakat yang dimilikinya. Yang kelima yaitu motivasi. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Dalam pembelajarannya, seorang guru dianjurkan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, misalnya dengan memotivasi siswa agar siswa tersebut ingin melakukan kegiatan belajar. Yang keenam yaitu konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan ajar maupun proses dalam memperolehnya. Selanjutnya, diagnosa kesulitan belajar. Diagnosa kesulitan belajar adalah identifikasi atau upaya mengenali gejala dengan cermat terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar. Syah 2005, halaman 184. Diagnosa kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menentukan apakah seorang siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak dengan melihat indikasi-indikasinya, yaitu nilai belajar, kesesuaian nilai belajar, dan intelijensi, perasaan, dan kepribadian siswa. Adapun beberapa tujuan dari diagnosa itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa maupun keunggulan-keunggulannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kedua, untuk kepentingan penempatan siswa, sehingga sesuai dengan kekurangan dan kelebihannya. Yang ketiga, untuk kepentingan bimbingan dan konseling siswa, sehingga memudahkan dan hasilnya dapat lebih memuaskan. Selanjutnya, melakukan diagnosa diperlukan adanya prosedur yang terdiri dari langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah diagnosa yang dapat ditempuh guru antara lain, pertama, guru dapat melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, guru dapat memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui kemungkinan adanya masalah keluarga
yang menyebabkan siswa tersebut kesulitan dalam belajarnya. Selanjutnya yaitu memberikan tes kemampuan intelijensi atau IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, melakukan tes diagnostik yang dibuat oleh guru untuk bidang studi masing-masing. Seperti anak tersebut berada di bidang IPA, maka tesnya harus sama, yaitu tes IPA, IPS, dan sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa prinsip diagnosa yang perlu diperhatikan oleh guru bagi anak berkesulitan belajar. Layanan bimbingan dalam mengatasi kesulitan belajar. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang mempunyai arti menunjuk, membimbing, menuntun, atau membantu. Secara terminologi, bimbingan belajar adalah suatu proses bantuan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntunan belajar di suatu institusi atau lembaga pendidikan. Menurut L.D. Crow dan E. Crow, bimbingan belajar merupakan suatu bantuan yang dapat diberikan oleh seseorang yang telah terdidik pada orang lain yang mana usianya tidak ditentukan untuk dapat menjalani kegiatan dalam hidupnya. Layanan secara umum ada dua layanan bimbingan belajar, yaitu layanan bimbingan kelompok. Cara ini digunakan untuk membantu siswa melalui kegiatan kelompok. Masalah yang dapat dipecahkan bisa bersifat kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok atau individu secara anggota kelompok. Ada beberapa jenis bimbingan kelompok yang bisa diterapkan dalam pelayanan bimbingan kelompok, antara lain home room program, diskusi kelompok, dan diskusi kelompok. Layanan dan yang kedua adalah layanan bimbingan individu. Ada 3 cara bimbingan yang dapat dilakukan dalam melakukan layanan bimbingan individu. Yang pertama, bimbingan direktif. Bimbingan yang menggunakan metode ini adalah proses paling berperan aktif dan adalah guru bimbingan dan konseling. Dalam praktiknya, guru bimbingan dan konseling berusaha mengarahkan siswa sesuai dengan masalahnya. Selain itu, guru bimbingan dan konseling merupakan memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada siswa. Praktek bimbingan dalam dunia Islam disebut dengan mau'idhah atau tausiah, yaitu pemberian nasihat kepada klien yang mengalami masalah secara individual. Yang B, bimbingan non-direktif. Bimbingan non-direktif merupakan bimbingan yang berpusat pada siswa. Dalam praktek bimbingan non-direktif, guru bimbingan dan konseling hanya menampung pembicaraan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.